Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Zahra dengan NPM 2421511111099 dari kelas 2024C Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pecahan. Pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu pengertian pecahan, jenis-jenis pecahan, dan juga operasi hitung pecahan. Pengertian pecahan. Pecahan dalam bahasa Inggris berarti fraction yang berasal dari bahasa Latin yaitu fractus yang artinya rusak. Jadi pengertian dari bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Secara matematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A per B, di mana bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Kita next ke jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan ada 4. 1. Pecahan biasa, dan 2. Pecahan campuran, 3. Pecahan desimal, dan 4. Pecahan senilai. Kita next ke pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi menjadi 2, pecahan sejati dan pecahan tidak sejati. Apa perbedaannya? Pecahan sejati itu merupakan pecahan yang dimana pembilang lebih kecil daripada penyebut. Seperti di contoh 3/7. Berarti kan 3 lebih kecil daripada 7. Sedangkan untuk pecahan tidak sejati itu sebaliknya dari pecahan sejati, yang artinya pembilang lebih besar daripada penyebut, seperti contoh 9/2. Yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran dapat diperoleh dari pecahan biasa tidak sejati dengan pembagian porogapit bersisa. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa, seperti contoh 6/3/8. Nah, ini merupakan pecahan campuran. Dari pecahan campuran bisa diubah menjadi pecahan biasa. 6/3/8 bisa diubah menjadi pecahan biasa? Bisa dong. Oke, kita next ke pembuktian 6/3/8 atau pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Oke, di sini saya akan merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Seperti contoh pecahan campurannya itu 6/3/8. Nah, untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita perlu mengalihkan penyebut dengan bilangan bulatnya dan hasil dari perkalian ini ditambah dengan pembilang. Oke, kita next. 8 dikali 6 sama dengan 48 ditambah 3/8. Karena ini penyebutnya tetap 8 ya guys. Nah, jadi hasilnya itu 48 ditambah 3 sama dengan 51/8. Jadi untuk pecahan campuran diubah ke pecahan biasa dari 6/3/8 sama dengan 51/8. Seperti itu. Yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan bilangan pecahan yang penyebutnya bilangan kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penulisan dari bilangan ini menggunakan tanda koma. Seperti contoh 1/4 sama dengan 0,25. Mengapa demikian? Kita buktikan ya. Oke, untuk pembuktian 1/4 sama dengan 0,25 seperti apa? Kita langsung saja. 1/4 itu sama dengan 0,25 ya. Nah, kita bisa langsung saja membagi 1 dibagi 4. Atau jadi kayak ini ya, aku hapus ya. Jadi 1 dibagi 4. 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 itu kan gak bisa. Jadi otomatis kita harus menambahkan 0. Jadi 10. Nah, terus untuk menambahkan 0 berarti di atasnya itu harus ada komanya.
ya otomatis kita harus pakai 0, ya. 0, nah 10 dibagi 4 itu kan nggak bisa, jadi yang mendekati saja berarti 2. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8, dikurangi 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Nah 2 dibagi 4 itu kan nggak bisa, jadi otomatis kita harus menambahkan nolnya lagi. Jadi 20 dibagi 4 5 dikali 4 20, dikurangi hasilnya 0. Jadi 1/4 itu sama dengan 0,25. Seperti itu. Dan yang keempat, pecahan senilai. Pecahan senilai merupakan dua atau lebih bilangan pecahan yang memiliki perbandingan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Seperti contoh 1/2 dan 2/4. Yang dimana 2/4 bisa disederhanakan menjadi 1/2. Maupun dijumlahkan atau disamakan penyebutnya, yaitu 4. Terus ada perbandingan pecahan. Dalam membandingkan dua atau lebih pecahan, perlu menyamakan terlebih dahulu penyebut dari bilangan-bilangan pecahannya. Untuk menyamakan penyebutnya, diperlukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari bilangan-bilangan yang menjadi penyebutnya. Seperti contoh 2/5 dan 7/10. KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Jadi untuk penyebutnya yaitu 10. Gimana sih caranya untuk merubahnya? Karena sudah ada penyebutnya atau sudah ada KPK dari 5 dan 10. Jadi untuk menjumlahkan atau mengubahnya yaitu 10 dibagi 5 dikali 2. Yang hasilnya 10 dibagi 5, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 2/5 sama dengan 4/10. Nah, kita lanjut ke yang 7/10. Berarti 10 dibagi 10 sama dengan 1 dikali 7. 1 dikali 7 sama dengan 7. Jadi tetap ya 7/10. Berarti 4/10 dan 7/10. Setelah penyebutnya sama, maka pembilang dapat dibandingkan dengan 4/10 dan 7/10, yang dimana 4/10 lebih kecil dari 7/10. Jadi 2/5 lebih kecil dari 7/10. Kita next ke operasi dalam pecahan. Operasi dalam pecahan itu ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk realisasikan operasi pecahannya, kita langsung saja dengan contoh soalnya. Oke, sekarang saya bakal mengoperasikan pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan. Kita buat contoh soal untuk penyebutnya yang sama ya, seperti 1/2 ditambah 3/2. Nah kan ini sama ya, penyebutnya 2 dan 2. Berarti kita langsung saja ditambahkan. Ini penyebutnya itu sama 2. Jadi ini langsung aja 1 ditambah 3. 1 tambah 3 4/2 sama dengan, ini masih bisa disederhanakan? Masih bisa dong. Jadi dibagi 2 ya, sama dengan 2/1, atau bisa jadi bilangan bulat 2. Oke, untuk penjumlahan dengan penyebut yang sama seperti ini. Jadi langsung saja ditambahkan pembilangnya. Kalau untuk yang berbeda penyebutnya gimana? Oke, kita buktikan, kita kerjakan. Contoh soalnya 3/2 ditambah 1/4. Nah kan ini ada 2 dan 4. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau mau menjumlahkan atau membandingkan, kita harus mencari KPK dari penyebutnya. KPK dari 2 dan 4 adalah 4, betul. 4. Nah, untuk caranya itu sama ya, kayak membandingkan. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu 2 dikali 3 sama dengan 6. Ditambah
4 dibagi 4, 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 6 ditambah 1 sama dengan 7 per 4. Ini bisa disederhanakan? No, tidak bisa. Karena tidak ada bilangan yang bisa membagi keduanya ya. Oke, seperti itu untuk penjumlahan dengan penyebut sejenis dan juga penyebut tidak sejenis. Kita next ke pengurangan. Untuk pengurangan masih sama kayak penjumlahan. Kalau penyebutnya sama, berarti langsung saja dikurangi pembilangnya. Kayak ini, 3/2 dikurangi 1/2. Berarti kan masih sama ya, penyebutnya 2. Berarti langsung aja 3 dikurangi 1 sama dengan 2/2. Atau 1/1 atau 1, kayak gitu. Kalau untuk pengurangan berbeda penyebutnya, 6/3 dikurangi 3/6. Nah, ini samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. KPK 3 dan 6 yaitu 6. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 6, 12. Dikurangi 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Berarti hasilnya 12 dikurangi 3 sama dengan 9/6. Masih bisa disederhanakan? Masih bisa, betul. Dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3 dan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti hasilnya 3/2. Oke, untuk pengurangan dalam pecahan seperti itu. Kita next ke perkalian ya, maaf. Untuk perkalian. Di dalam perkalian pecahan, penyebutnya sama maupun tidak sama, itu tetap dilangsungkan atau tetap langsung dikalikan. Seperti contoh, 3/2 dikali 2/5. Nah, kita langsung saja 3 dikali 2/2 dikali 5. Hasilnya 3 kali 2, 6 per 2 kali 5, 10. Ini masih bisa disederhanakan. Dibagi menjadi 2. Dibagi 2 ya. 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. Jadi 3/5. Seperti itu. Jadi untuk perkalian, mau penyebutnya sama maupun tidak sama seperti ini, langsung saja dikalikan. Oke. Kita next ke pembagian. Pembagian pecahan itu ada hal yang perlu membalik pecahannya menjadi perkalian. Seperti contoh ya, contoh kayak gini. 3/5 dibagi 2/6. Nah, kalau di pembagian itu akan menjadi perkalian. Kenapa jadi perkalian? Jadi untuk pembagian itu 3/5 dikali. Nah, untuk pecahan ini yang 2/6 ini dibalik, penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Jadi 6/2. Langsung saja 3 dikali 6/5 dikali 2 sama dengan 18/10. Ini masih bisa dibagi 2 ya. Kita ke sini. Kita sederhanain lagi. Kalau bisa untuk pecahan itu pecahan yang paling sederhana. Jadi 18/10 itu masih bisa disederhanakan. Dibagi 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9/5. Nah, ini masih bisa disederhanakan? Tidak, karena tidak ada yang bisa dibagi dua-duanya. Oke, berarti hasil dari 3/5 dibagi 2/6 sama dengan 9/5. Jadi untuk pembagian itu nantinya bakal jadi kali, namun pecahan yang keduanya dibalikan gitu. Jadi
penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Mungkin cukup sekian pembahasan materi mengenai pecahan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.